Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nafiatur Rofikor dengan NIM 2605012012017 dari Oceanografi A akan memaparkan materi tentang mekanika fluida. Apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida merupakan ilmu dasar untuk oceanografi yang memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan persamaan dasar perilaku dan gerak fluida. Menurut Manson, mekanika fluida merupakan disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku zat cair dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak. Menurut Giles, mekanika fluida merupakan cabang mekanika terapan yang berkenaan dengan tingkah laku fluida dalam keadaan diam maupun bergerak. Dan yang terakhir, menurut Nasution, mekanika fluida merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Ruang lingkup mekanika fluida ada 3. Yang pertama, statika fluida. Statika fluida ini mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam. Contoh penerapannya yaitu dalam perencanaan bendungan dan bangunan pantai. Yang kedua, kinematika fluida. Kinematika fluida ini mempelajari gerak fluida antara kedudukannya dengan waktunya. Contohnya lintasan dan kecepatan. Kemudian dinamika fluida. Dinamika fluida ini mempelajari gerak fluida yang ada dikarenakan oleh adanya gaya, contohnya aliran melalui pipa dan turbin air. Kemudian terdapat sifat-sifat wujud benda. Yang pertama, benda padat. Dapat dilihat pada benda padat, jarak antar molekulnya rapat. Hal ini dikarenakan adanya gaya kohesi yang sangat erat yang memungkinkan mereka untuk tetap mempertahankan bentuknya. Kemudian yang kedua, benda cair. Benda cair ini jarak antar molekulnya renggang dikarenakan gaya antar kohesinya tidak sekuat benda padat. Kemudian gas. Dalam gas jarak antar molekulnya sangat besar. Hal ini dikarenakan gaya kohesinya sangat lemah dan memungkinkan molekulnya bergerak bebas. Sifat-sifat wujud benda. Yang pertama, bentuknya. Benda padat berbentuk tetap, benda cair berbentuk mengikuti wadah, benda gas berbentuk mengikuti wadah. Volume, benda padat tetap, benda cair tetap, dan benda gas tergantung tempatnya. Pemampatan atau kompresibilitas benda padat tidak dapat dimampatkan, cair sulit dimampatkan, dan gas mudah dimampatkan. Massa jenis, benda padat umumnya besar, cair sedang, gas kecil. Kemudahan mengalir, benda padat tidak dapat mengalir, benda cair dapat mengalir, dan gas dapat mengalir. Karakter, dimensi, dan satuan. Karakter fluida ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah karakter yang menggambarkan dengan besaran-besaran dasar tertentu. Kuantitatif yaitu menggambarkan dengan memberikan ukuran numerik dari karakteristik tersebut. Kemudian ada dimensi. Dimensi merupakan besaran terukur yang menunjukkan massa, panjang, waktu, dan temperatur. Satuan merupakan standar untuk mengukur dimensi, misalnya kilogram, meter, dan detik. Besaran, contohnya adalah L untuk waktu, L untuk panjang, T untuk waktu, massa untuk M, dan theta untuk temperatur. Contoh penerapannya yaitu luas sama dengan M kuadrat, kecepatan sama dengan L T pangkat min 1, kerapatan sama dengan M L pangkat min 3. Yang dibutuhkan dalam fluida terdapat 4 dimensi yaitu L, M, T, dan theta. Kemudian satuan. Terdapat 3 sistem satuan yang digunakan.
Yang pertama sistem BG atau British Gravitational System. Yang kedua sistem SI atau Standar Nasional, dan yang ketiga sistem EE yaitu Sistem Teknik Inggris, yaitu English Engineering System. Dapat dilihat di sini dimensi panjang atau L menggunakan satuan feet atau FT dalam BG, satuan meter dalam SI, dan feet dalam EE. Konversinya 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Kemudian dimensi massa atau M menggunakan sloop untuk BG, menggunakan kilogram dalam SI, dan menggunakan LBM atau pound dalam EE. Satu slug sama dengan 14,5939 kg. Satu slug sama dengan 32,174 LBM atau pound. Waktu dalam semua sistem menggunakan satuan yang sama, yaitu sekon. Temperatur dalam BG menggunakan Rankine, dalam SI menggunakan Kelvin, dan dalam EE menggunakan Rankine. 1 Kelvin sama dengan 1,8 Rankine. Fluida merupakan zat yang berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi oleh tegangan geser. Fluida merupakan zat yang mengalami perubahan bentuk secara kontinu akibat pengaruh stres geser. Apa itu stres geser? Jadi stres geser akan muncul apabila terdapat kecepatan relatif antara lapisan fluida. Stres geser ini muncul jika ada gradien kecepatan. Jadi dalam fluida terdapat beberapa lapisan. Setiap lapisannya memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini yang menimbulkan adanya stres geser. Jika dalam lapisan tersebut setiap lapisannya memiliki kecepatan yang sama, maka tidak akan ada stres geser atau shear stress. Klasifikasi fluida. Fluida ada dua, fluida real dan fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang alirannya tak berotasi, yaitu irotasional atau aliran potensial. Kemudian fluida real terdiri dari fluida laminer dan fluida turbulen. Fluida laminer merupakan fluida yang alirannya teratur. Partikel fluida bergerak dalam lintasan yang paralel dengan batas yang rigid atau kaku. Kemudian fluida turbulen yaitu fluida yang alirannya sangat tidak teratur, jadi partikelnya bergerak secara random. Kemudian ada aliran fluida. Aliran fluida yang pertama yaitu aliran steady dan unsteady atau tunak dan non-tunak. Kemudian ada aliran uniform dan non-uniform. Selanjutnya ada aliran subkritis dan superkritis. Dan yang terakhir adalah aliran kompresibel dan inkompresibel. Aliran steady atau aliran tunak adalah aliran yang tidak berubah dengan waktu. Untuk kasus aliran terbuka, harga rata-rata dari kecepatan dan standar deviasinya tidak berubah dengan waktu. Secara umum, fluida itu digambarkan dengan pernyataan V sama dengan V, X, Y, Z, T. T di sini merupakan waktu. Nah, apabila fluidanya merupakan aliran steady, maka T tidak dipakai atau dihilangkan menjadi V sama dengan V, X, Y, Z. Dalam kondisi yang tunak ini, maka kecepatan fluida hanya berubah dalam ruang. Misalkan kecepatan di A lebih besar dari kecepatan di B dan lebih besar dari kecepatan di C. Maka untuk aliran yang steady kecepatan di A, B, C serta tempat lain tidak berubah dengan waktu. Kecepatan hanya bervariasi dari tempat ke tempat lain, yaitu dari A ke B ke C. Dapat dinyatakan dengan persamaan dou per dx tidak sama dengan 0. Kita bisa melihat perubahan kecepatan dalam arah Y atau tegak lurus aliran dalam persamaan dou V per dx sama dengan 0. Untuk aliran tunak, kecepatan
di A aksen, B aksen, serta C aksen, serta tempat lainnya tidak berubah dengan waktu. Perbedaan hanya terjadi di dalam ruang atau dalam arah Y, sehingga A aksen sama dengan A, B aksen sama dengan B, dan C aksen sama dengan C. Dapat dinyatakan dalam do V per do Y sama dengan 0. Kemudian ada aliran non-steady. Aliran yang berubah dengan waktu, yaitu di sini waktunya digunakan. Jadi persamaannya V sama dengan V X Y Z T. Dalam arah X, U sama dengan U X Y Z T, V sama dengan V X Y Z T, dan W sama dengan W X Y Z T. Dapat dinyatakan dalam persamaan do V per dt sama dengan do V per dt plus U kali do V per dx plus V kali do V per do y plus W kali do V per do z. Do V per dt adalah perubahan total dari kecepatan terhadap waktu dari aliran non-steady. Aliran non-steady terbagi atas 1. Gelombang pendek permukaan, yaitu short surface wave. Contohnya gelombang laut yang ditimbulkan oleh angin atau wind waves. Yang kedua, gelombang panjang permukaan atau long surface wave. Contohnya yaitu gelombang pasang surut. Kemudian aliran uniform. Aliran steady terbagi atas aliran steady yang uniform dan aliran steady yang non-uniform. Aliran steady uniform adalah aliran di mana kecepatannya konstan, alirannya tidak dipercepat. Aliran steady uniform, di samping kecepatan aliran tidak berubah dengan waktu, kecepatan aliran juga tidak berubah dalam ruang. Jadi kecepatan dari aliran uniform ini tetap. Kemudian ada aliran non-uniform. Aliran non-uniform adalah aliran yang dipercepat atau diperlambat. Aliran steady non-uniform adalah aliran yang kecepatannya berubah dalam ruang, tapi tidak berubah dalam waktu. Gerak fluida mengalami percepatan sebagai berikut. Aliran ini ada dua macam, yaitu aliran homogen atau aliran di mana densitas fluida konstan dalam ruang dan waktu, dan aliran non-homogen atau dalam aliran ini terdapat variasi densitas akibat pengaruh suhu dan salinitas. Kemudian ada aliran subkritis dan superkritis. Untuk aliran pada kanal terbuka atau open canal, dikenal dua tipe aliran, yaitu aliran subkritis dan aliran superkritis. Aliran subkritis terjadi bila kecepatan aliran lebih kecil daripada kecepatan gelombang permukaan atau FR frekuensi kurang dari 1. Aliran superkritis terjadi bila kecepatan aliran lebih besar daripada kecepatan gelombang permukaan atau R lebih dari 1. Kriteria aliran subkritis dan superkritis dinyatakan dengan bilangan Broad atau FR yang didefinisikan sebagai FR sama dengan U per C sama dengan U per akar T kali H, di mana U merupakan kecepatan aliran rata-rata, C merupakan kecepatan gelombang permukaan atau m per sekon, dan H merupakan kedalaman kanal dalam meter. Kemudian ada aliran incompressible, aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan. Fluida yang tidak dapat dimampatkan disebut dengan fluida incompressible. Aliran dianggap sebagai fluida yang tidak dapat dimampatkan, maka air merupakan fluida incompressible. Perubahan densitas total dalam gerakan fluida kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Kemudian ada aliran compressible, aliran fluida yang dapat dimampatkan. Udara adalah fluida yang compressible atau dapat dimampatkan. Kemudian ada klasifikasi aliran fluida. Yang pertama, satu dimensi. Hanya terdapat satu gradien dalam arah aliran, contohnya aliran sungai. Kemudian yang kedua, dua dimensi. Terdapat dua gradien. Dapat berupa aliran horizontal maupun vertikal, contohnya laut dangkal.
Kemudian yang ketiga, terdapat 3 gradien, yaitu kecepatan berubah dalam X, Y, dan Z. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.